Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Khususnya pada saat ini dalam program pelayanan BSJD hari Sabtu 28 Juni 2025. Perkenalkan, nama saya Pikaris Sweti Anugrahani STH yang melayani di Resort GKE Samalatan. Firman Tuhan kita pada saat ini sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Saya membaca ayat 16 dan 17a saja yang berbunyi demikian. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan BSJD hari ini adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ahazia dikenal sebagai raja yang jahat di mata Tuhan, dan ia menyembah Baal dan sujud menyembah kepadanya, sehingga membuat Tuhan Allah Israel murka. Saat itu Ahazia jatuh sakit sebagai raja Israel. Ia meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron. Alkitab ditulis mencari pertolongan kepada dukun, paranormal, dan lain-lain adalah kekejian di mata Tuhan, membuat Tuhan sakit hati. Akibatnya adalah Ahazia mendapat hukuman dan mati. Dalam ayat 17a dikatakan Elia terbukti sebagai orang yang dikasihi Allah. Terbukti bahwa yang dilakukan oleh raja yang tidak percaya itu, bahwa ia telah gagal dan mengalami kematian. Ayat 16 dan 17a ini berbicara bagaimana Raja Ahazia mengatasi kematian. Karena ia bukannya mengandalkan Tuhan, namun juga ia tidak mendengar Nabi Elia. Firman Tuhan berkata, "Jangan ada ilah lain di hadapanku." Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, sehingga ia bisa dengan tenang menghadapi setiap masalah. Jangan mengandalkan kekuatan kita saja, tetapi andalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong kita. Ketika dengan kesungguhan hati kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita dengan cara dan kuasa-Nya yang ajaib. Dalam kehidupan kita juga, bagaimana tindakan dan respon kita ketika menghadapi suatu pergumulan masalah kita? Apakah dengan mengandalkan kekuatan dan pikiran kita yang terbatas saja? Hal itu adalah hal yang keliru. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran kita. Yang kita butuhkan adalah Tuhan. Pelajaran dari kisah raja ini mengajarkan tentang kesetiaan dan mencari kehendak-Nya, menyadari kedaulatan Tuhan. Akibat dari perbuatan raja yang tidak berkenan itu, saya mengajak kita semua, marilah kita mengandalkan Tuhan dan berserah kepada-Nya. Menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan Allah kita. Allah yang bertindak dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini, mengajarkan kami untuk tidak meragukan kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan, serta taat kepada Tuhan. Ajarkan kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Ajarkan kami untuk menghitung berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.